أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده وبعد فأحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحية مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف صوموا تصحوا atau kama qala alaihi afdhalus salah wassalam. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang saya hormati, tuan-tuan guru, para asatidzah yang berada di lingkungan Masjid Al-Aqsa, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Kaifa halukum? Apa kabar semua malam ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-12. Sabar, baru 7. Kalau mulai Selasa 7, yang mulai Senin 8. Mudah-mudahan pertama kita berdoa pada Allah pada malam yang penuh keberkahan ini, semua amaliyah Ramadan kita mulai hari pertama sampai malam ini diterima Allah Ta'ala. Doa-doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah dikabul oleh Allah pada waktu yang cocok, yang pas. Amin. Yang mungkin sakit dari jamaah Masjid Al-Aqsa di waktu ini, semoga Allah segera sembuhkan. Yang punya tanggungan utang piutang, semoga Allah mudahkan untuk membayarnya. Yang punya hajat-hajat, obsesi, hoping, harapan, semoga Allah mudahkan harapan-harapan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan solat tarawih dan witir dengan hikmah, hampir seluruh di masjid-masjid komplek atau masjid-masjid perkantoran, bulan Ramadan ini selalu diisi dengan yaitu kajian kultum, ya, dari aspek keilmuan, dari aspek akal. Ramadan memberikan kita nutrisi. Benar? Kalaulah ini sekiranya selama 1 bulan penuh disusun dengan tema tadi, kebetulan malam ini saya temanya Ramadan Syahrut Tarbiyah, dan tema-tema yang lain, tentunya saya yakin minimal jamaah solat tarawih dan solat zuhur kalau di perkantoran itu bisa di wisuda, kasih sertifikat minimal D1 dengan SKS yang penuh itu, ya. Nah, karenanya kesempatan bagi kita yang mungkin Bapak Ibu selalu busy, masyghul, sibuk, Ramadan ini momentum kita juga untuk menyisihkan waktu kita, memberikan nutrisi vitamin kepada akal pikiran kita. Karena Allah Ta'ala menciptakan manusia ini ada 3 unsur. Yang pertama al-unsur ar-ruh. Apa Bapak Ibu? Unsur ar-ruh, unsur bahasa Arab, diterjemah Indonesia unsur, bahasa Inggrisnya komponen. Jadi panjenengan jamaah Masjid Al-Aqsa jangan anti Arab. Kalau anti Arab tak bisa bahasa Indonesia. Benar? Benar? Apa sujud? Sujud bahasa apa? Bahasa Arab. Ruku, apa mau diterjemah Indonesia panjang? Sujud meletakkan kepala lebih rendah. Oh, panjangnya mak. Itulah dulu kontribusi bahasa Arab meresap ke bahasa Melayu, Melayu kemudian diambil meresap dalam bahasa Indonesia. Ya, unsur ruh yang pertama. Yang kedua al-unsur al-aqli atau al-fikri, unsur knowledge, otak pikiran kita diberikan Allah ini. Yang ketiga
unsur al-jasad, body, fisik, semuanya perlu mendapatkan nutrisi, makanan yang seimbang, vitamin. Dan Ramadan ini menterbiah kita dari semua aspek itu. Yang pertama, tarbiyatun nafas, mendidik, menterbiah kita dari aspek kejiwaan, an-nafs, ruh. Idza taghallaba unsur ruh ala hayatil insan irtaqa ila mustawal malaikah, kata ulama. Kalau unsur ruh maknawiyah, keimanan itu diberikan nutrisi lebih dominan hidupnya daripada unsur jasad, dia bisa naik level, di-upgrade, diangkat oleh Allah seperti mustawa level malaikat, angels, taat. Dan Ramadan itu Allah sediakan proyek tahunan ini selama sebulan untuk irtiqa, ya, tarqiyah, mengangkat nilai-nilai ruhaniyah, ma'nawiyah keimanan kita. Tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa kita, bi ta'ati amrillah, dengan patuh tunduk pada komando perintah Allah Ta'ala. Wa antasumu khairul lakum, yang dibaca Ustaz kita tadi rakaat pertama. Engkau berpuasa itu lebih baik bagi kamu, kata Allah, kalau kamu mengetahui kebaikan pada puasa itu. Satu kebaikannya nilai-nilai tarbiyah tazkiyatun nafas. Allah menghendaki kita disucikan dengan Ramadan ini. Merugi orang umat Rasulullah SAW yang kemudian datang dia Ramadan, diberikan Allah kesempatan, tak diambil kesempatan itu dengan maksimal. Wal'iyazu billah. Man hurrim khairaha faqad hurrim. Siapa yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, dia tak akan mendapatkan kebaikan Ramadan. Wal'iyazu billah. Kam min sha'imin laisa lahum min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Pirang-pirang wong ingkang poso, berapa banyak orang yang berpuasa tapi sayang 1000 sayang, tak mendapatkan reward balasan kecuali hanya hungry, lapar, al-ju' wal 'atas, dan lapar. Wal-ju' lapar, wal 'atas dan haus dahaga. Jadi yang pertama, Ramadan mentarbiah kita tazkiyatun nafas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Teruskan Bapak Ibu, qad aflaha man zakkaha. Ayat selanjutnya, wa qad khaba man dassaha. Allah ilhamkan, Allah berikan ilham. Manusia ini ada dari aspek kiri fujur, ada aspek kanan fujur hawa taqwaha. Diteruskan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Allah menyediakan pensucian jiwa itu dengan Ramadan yang Allah sediakan itu. Allahu Akbar. Tazkiyatun nafas. Yang kedua, secara singkat, kuliah Ramadan kita, menterbiah fisik kita, terbiatul jasad. Oh, dahsyat puasa ini. Tidak ada orang mati umat Rasulullah SAW dikarenakan dia puasa Ramadan. Tiba-tiba satu RT di Neo Permata ini, RT berapa umpamanya, mati anak muda 5 orang. Setelah diteliti, gara-gara puasa Ramadan mati 5 orang. Tidak ada. Semua perintah Allah pasti mengandung manfaat, maslahah, kebaikan. Yakin? Yakin? Maslahah bagi hambanya. Alimaha man ya'lam, orang yang tahu ataupun tidak tahu, mengetahui hikmah itu atau tidak. Semua perintah Allah mengandung manfaat. Sebaliknya, larangan Allah pasti mengandung mafsadah, kerusakan kalau manusia itu terjang. Ada terjadi di RT sekian, anak-anak muda 3 orang mati gara-gara tenggen, mabuk, nakobra, overdoses. Tengok itu. Banyak orang mati sekarat gara-gara begitu. Tapi tidak ada, telah mati di lantai 7 office tower ini, divisi legal, divisi IT 5 orang muslim gara-gara puasa Ramadan. Tidak ada. Yang ada sehat, fisik kita diterbiah oleh Allah. Yukhrij asyuhum, mengeluarkan lemak-lemak nakal, dalam bahasa kedokterannya kolesterol jahat. Wal waznu azzad, timbangan yang melebihi kadar ketentuan tubuh kita.
overload, diringankan oleh Allah melalui puasa itu. Kolesterol, asam urat, lemak jahat dan seterusnya. Disitulah kemudian Rasulullah merangkum 14 abad lebih yang lalu, kemudian disepakati oleh al-atibba al-mutakhassisun, para dokter spesialis sepakat kalau puasa itu mengandung manfaat kesehatan. Maka saya tanya yang terakhir panjenengan, kalau orang mau operasi besar disuruh apa sama dokter? Tengok supaya mudah tindakannya. Tengok itu. 14 abad lebih lalu Rasulullah Nabi kita Muhammad sudah memberikan wasiat, sumu tasihu, poso panjenengan sehat, berpuasa kamu pasti kamu sehat. Dan itu disepakati oleh para ahli semua, at-tiba jamak tabib, para dokter semua sepakat. Allah menghendaki kita, tubuh kita ini bahasanya kalau bapak punya kendaraan, mobil atau motor, tune up, ganti oli, servis supaya bagus tarikannya. Begitu juga fisik ini. Allah yang menciptakan, Allah tahu. Oh, Ramadan ini diatur, lambungnya diatur, berhenti azan. Subuh azan berhenti, nanti pas maghrib itu pun makan ringan dulu, minum yang hangat, kurma dulu. Allahu Akbar. Diterbiah oleh Allah. Dan yang terakhir, Ramadan ini menterbiah kita dari aspek akal. Akal kita harus lebih dominan daripada iradah, gazirah, kehendak keinginan kita. Bapak ingin makan? Oh. Bapak ingin minum? Oh. Belum azan maghrib di Al-Aqsa. Keinginan itu kemudian dikalahkan dengan akal yang Allah berikan. No, tak boleh. Sebelum azan maghrib tidak ada. Tak ada manusia kecuali mempunyai keinginan, iradah, kehendak. Tetapi kehendak itu dimanage oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal yang dominan daripada hawa nafsu iradah. Disitulah kemudian rahasia ketika Allah berfirman dalam hadis kursinya, ya, yang diriwayatkan muttafaqun alaih, qala Rasulullah sallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amali bani adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amaliyah ibadah anak Adam kembali kepada dirinya kecuali puasa, kata Allah. Hadis qudsi muttafaq alaih. Yang membedakan hadis qudsi dengan Quran, kalau Quran ini redaksi makna dari Rasul. Mohon maaf, redaksi makna dari Allah. Al-Quran, wahyu. Tapi kalau hadis qudsi, redaksi dari Rasul, maknanya substansi dari Allah. Itu yang membedakan Al-Quran dengan hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, semua amaliyah ibadah kembali kepada anak Adam kecuali puasa. Allahu Akbar. Fa innahu li, puasa itu milikku, wa ana ajzi bih, aku yang akan membalas puasa itu. Disinilah kena, disinilah matching pendidikan itu. Karena puasa itu sejatinya ibadah rahasia yang tak ada tahu, tetangga, anak kita, istri kita, keluarga kita tak tahu orang itu masih puasa atau tidak. Diatur oleh Allah akal pikiran kita, iradah kehendak kita dikalahkan dengan akal pikiran. Bermain kita akalin, oh tidak boleh, ada aturan Allah, belum azan maghrib, oh bentar lagi azan subuh, stop makan, keinginan-keinginan yang lainnya. Disitulah rahasia tadi hadis itu. Kalau solat nampak orang solat jamaah, oh bapak itu di mana? Udah 2 hari tak datang masjid. Oh mungkin sakit, mungkin safar, berpergian luar kota. Nampak solat, nampak, terutama yang bapak-bapak laki-laki tetap istiqomah setelah Ramadan insyaallah. Bila perlu nanti dibuat pengumuman oleh pengurus Masjid Al-Aqsa setelah Idul Fitri, setelah Ramadan dibuat pengumuman gede-gede di print di situ. Dicari orang hilang dari Masjid Al-Aqsa. Tolong ditulis itu. Di beberapa masjid ditulis. Ya. Supaya istiqomah insyaallah, ya. Penuhkan terus masjid. Ya, solat nampak. Zakat nampak, ada bukti transfer, ada panitia, ada kris pakai ini. Haji nampak, umrah nampak, syukuran ada pembimbing, ada daftar nama. Begitu puasa tidak ada yang nampak. Dia masih puasa atau enggak sehari itu tak tahu orang. Hanya Allah yang tahu. Disitulah Pak rahasia itu. Maka Allah ingin menterbiah akal kita menang daripada nafsu
iradah kehendak kita. Kita ingin makan, tapi akal kita berkata, belum. Diatur oleh Allah, disiplin. Allahu Akbar. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan nilai-nilai tarbiyah. Pertama, tarbiyah an-nafas, tazkiyatun nafas, tarbiyah jasadiyah. Allah, Bapak rasakan sebelum puasa dengan puasa, bagaimana ringannya tubuh kita ini. Allahu Akbar. Setelah itu akal kita diberikan oleh Allah tarbiyah melalui puasa. Apa maknanya? Akal mengalahkan kehendak hawa nafsu itu. Dis-shaimi farhatan. Diteruskan oleh Allah dalam hadis qudsi itu, orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Allah, farhatun inda fitrih, bergembira tadi kita ketika berbuka. Allah, semua bergembira, tersenyum, berdoa. Tak ada orang yang buka itu nangis, merok-merok. Ngapa nangis? Aku buka nangis, aku sedih. Enggak ada. Semua gembira. Dahsyat. Jalan pun sepi itu. Kalau pas buka sepi. Pas sebelum buka ngabuburit macet. Dahsyat. Gembira yang kedua, Rabb, ya Allah. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira nanti ketika kita bertemu Allah di surganya melalui pintu Rayyan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian jam 8:10 sedikit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya mengalir buat kita semua. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.